kita sudah menyimak tadi ya sejumlah informasinya, kemudian juga tanggapan dari berbagai pihak stakeholder terkait begitu berkaitan dengan kasus temuan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran pada labelnya begitu. Dari YLKI sendiri seperti apa menyoroti temuan ini sejauh ini, Pak Tulus? Ya tentu ini hal yang sangat memprihatinkan ya, karena kejadian ini sangat merugikan konsumen sebagai pengguna minyak kita, dan jadi paradoks sekali karena kemudian kemarin kita baru dikejutkan adanya oplosan BBM katakanlah begitu. Nah ini yang kemudian dengan kejadian minyak kita yang kurang takaran, saya kira kalau merujuk kepada undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, itu sudah cukup clear ya. Artinya dari sisi konsumen bisa meminta ganti rugi seperti kata Pak Dirjen tadi, baik dalam konteks pengembalian barangnya atau meminta uang kembali yang telah mereka belikan. Namun ini akan efektif kalau juga ada pengawasan dan tindakan hukum yang kuat dari pemerintah, dari kepolisian, baik secara perdata dan juga pidana. Perdata dalam arti tadi menarik barang tersebut dari pasaran, kemudian menghentikan produksi untuk penyidikan, dan kemungkinan proses pidana juga menjadi hal yang sangat jelas karena itu juga merupakan tindak pidana konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Konsumen. Dan berikutnya pesan kita yang paling utama adalah pemerintah mengintensifkan pengawasan di pasar, ya baik pengawasan yang sifatnya pra pasar maupun pasca pasar untuk memitigasi agar kemudian hari tidak terjadi kembali dan merugikan masyarakat. Oke baik, tapi sejauh ini mungkin berkaitan dengan skema ganti rugi yang bisa diperjuangkan oleh konsumen seperti apa? Karena ada kemungkinan nih artinya dari konsumen atau pembeli ketika meminta ganti rugi kepada para penjual, penjual nanti akan melemparkan lagi begitu kepada distributor. Artinya memang rantai pasoknya ini bisa jadi cukup panjang begitu. Seperti apa tanggapan dari Anda Pak Tulus begitu? Apa yang akhirnya bisa mungkin perjuangkan oleh konsumen saat ini? Ya memang secara teknis ini sesuatu yang sulit juga bagi konsumen untuk meminta ganti rugi karena ini kan barang yang habis sekali pakai dan sudah terjadi rantai pasok yang sangat panjang. Tentu idealnya adalah ganti rugi itu diminta kepada produsennya langsung atau kepada pelaku usahanya yang memang telah membuat dengan produk yang palsu atau kurang dari takaran itu. Tapi kalau meminta ganti rugi kepada pembeli di warung sebelah yang dia beli dan seterusnya, itu menjadi sangat sulit ya, karena juga warung itu juga bisa jadi adalah korban. Ini korbannya berarti saya kira. Tapi yang utama adalah sebenarnya proses penegakan hukum yang harus dioptimalkan dalam kejadian ini, dan berikutnya pemerintah menjamin untuk tidak terjadi kembali di kemudian hari. Karena bagaimanapun ini bisa merupakan tanda atau bukti bahwa pengawasan selama ini belum optimal di dalam mengawasi barang yang beredar di pasaran. Oke baik, selain takaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum di kemasan, apakah YLKI juga menemukan begitu aduan-aduan atau mungkin temuan-temuan berkaitan dengan minyak kita lainnya ya, seperti misalnya minyak kita palsu, sempat terdengar juga begitu ya ada di sejumlah kota atau di kota tertentu begitu. Apakah ini juga terdengar oleh YLKI dan sejauh ini seperti apa mungkin update atau perkembangannya? Kalau yang terdengar sejak awal, dan kami juga sudah warning sejak awal ketika pemerintah menaikkan harga HET terhadap minyak kita, itu kita sudah warning bahwa bagaimana kemungkinan terjadinya kenaikan harga secara sepihak dalam arti di atas HET. Dan itu terbukti bahwa peredaran barang yang ada dalam negara kita itu besarannya melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah, ya karena HET yang ada di lapangan mencapai 18.000 atau bahkan lebih, padahal pemerintah hanya menerapkan Rp1.000 dari HET yang semula menjadi 16.000. Nah ini kan HET ini terjadi karena kemungkinan karena rantai pasoknya yang panjang, atau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menaikkan harga, distributor dan sebagainya, dan kemudian tidak ada pengawasan maupun sanksi. Nah, karena itu yang sangat besar adalah sebenarnya juga pemerintah
Kementerian Perdagangan, Pemda, dan lain sebagainya memperbaiki distribusi dan rantai pasok sehingga HET betul-betul sesuai dengan apa yang ditetapkan dan konsumen menerima sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Tapi untuk laporan minyak kita palsu begitu apakah didengar juga oleh YLKI sejauh ini, Pak Tulus? Saya belum menerima pengaduan itu karena untuk mengatakan palsu atau tidak kan konsumen juga harus melakukan uji lab ya, karena tidak bisa mengatakan palsu atau tidak hanya berdasarkan klaim. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh temuan Kementan dengan takaran yang berbeda, itu kan juga harus melakukan uji lab. Sementara kan masyarakat itu tidak punya sumber dana, sumber pengetahuan yang cukup dengan melakukan uji lab tersebut. Apalagi kan minyak kita adalah minyak yang diperuntukkan bagi golongan menengah bawah.